Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas S6O. Nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 201743502297. Di sini saya akan mempresentasikan demonstrasi aplikasi di Java NetBeans yang berjudul peminjaman perpustakaan online. Nah, pertama-tama kita buka NetBeans-nya dulu. Di sini sudah ada aplikasinya yang bernama Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan. Sebelum kita jalankan, kita running dulu examnya. Nah, di sini saya udah running examnya. Hidupkan Apache dan MySQL. Setelah itu kita pergi ke database. Kita akan mengecek database yang ada di dalam project ini. Kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Ini agak lama loadingnya. Nah, di sini muncul localhost phpMyAdmin. Kita akan melihat database yang saya buat yang bernama database perpustakaan. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama tabel admin, yang kedua tabel buku, ketiga tabel denda, keempat tabel mahasiswa, yang kelima tabel peminjaman. Tabel admin di sini sudah saya isikan file-filenya, begitu juga tabel buku, tabel denda, tabel mahasiswa, dan tabel peminjaman. Nah, setelah melihat database dan tabel-tabelnya, kita akan menjalankan programnya sistem peminjaman buku perpustakaannya. Klik kanan, lalu di run. Nah, di sini tampilan awal form peminjaman. Di sini karena yang mendaftarkan itu admin, jadi di sini sudah ada NPM yang sudah terdaftar. Ketika sudah terdaftar, kita tinggal mengklik saja NPM-nya. Nah, setelah kita klik NPM, nama dan jurusan otomatis sudah terinclude bersama NPM-nya. Di sini kita akan meminjam, mahasiswa yang akan meminjam buku. Setelah kita klik NPM, sudah tertera nama dan jurusannya, lalu kita ke data buku di bawahnya ini. Kita klikkan kodenya di sini judul buku 2. Nah, judul bukunya udah ketahuan di situ, matematika. Ketika kita mau meminjam, kita akan di sini menentukan tabelnya, menentukan tanggalnya. Tanggalnya itu tanggal berapa yang mau dipinjam. Ketentuannya di sini ketika melebihi 1 hari itu denda. Misalkan saya akan meminjam sampai tanggal 7 sehari. Nah, di sini sudah otomatis tanggalnya. Coba kita simpan. Nah, menyimpan data berhasil, lalu data langsung terinput di dalam tabel di samping. Tertera NPM, nama, jurusan, kode, judul buku, tanggal,
peminjaman, tanggal pengembalian dan statusnya. Sini kita besarkan dulu. Nah, sini udah terlihat NPM, nama, jurusan, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian dan statusnya meminjam. Nah, apabila mau mengembalikan di sini kita ketikkan ID-nya. Nah, ID-nya ini misalkan 5 yang sudah terdaftar itu Hasan. Kita kembalikan. Di sini kita bisa melihat denda. Berapa denda yang akan dikeluarkan ketika kita melebihi hari yang ditentukan oleh aplikasi ini. Kita klik kembalikan. Data berhasil. Nah, jika di sini denda 0 karena kita tidak melebihi jangka 1 hari. Jika melebihi 1 hari, denda itu 2.000, 2 hari 4.000, 3 hari 6.000, 4 hari 8.000, dan 5 hari 10.000. Itu berkelipatan 2.000 per harinya. Nah, sudah di tabel mahasiswa input, kita ke login admin untuk memasukkan nama-nama yang akan meminjam. Kita ketikkan username di sini dengan username admin dan passwordnya password. Kita login. Nah, di sini kita akan meminjam buku. Bukunya itu dengan kodenya di sini sudah ada yang meminjam. Berarti kita akan mau menambahkannya lagi kode buku mahasiswa yang akan meminjam. Misalkan gini, kode bukunya 3, judul bukunya IPS misalkan, tanggal terbit 2010 ya, 2010 bulan Juni tanggal 7. Pengarang Erlangga. Kita simpan yang habis kita input di login admin ini. Simpan, menyimpan data berhasil. Nah, di sini sudah tertera ya, nama kode buku, judul buku, tanggal terbit dan pengarangnya sudah terinput. Lalu kita masuk ke form mahasiswa. Nah, di sini yang mau mendaftar, mahasiswa yang mau mendaftar meminjam buku harus daftar ke admin dengan menyebutkan nomor NPM. Di sini kita akan meninput nomor NPM-nya 2017, misalkan 4350 2020. Namanya Indra, jurusan ekonomi. Nah, di sini lalu kita simpan. Data berhasil. Kalau admin mau mendelete atau menghapus, kita tinggal klik button delete untuk menghapus data mahasiswanya, mereset untuk menghilangkan yang di sininya, nama yang di filenya, text filenya, dan update kita bisa merubah datanya. Ini ada, kalau simpan kita menyimpan yang seperti ini, lari ke tabel sebelah ini, dan di sini sudah tersimpan datanya. Nah, ketika kita mau mencetak laporan, di sini sudah ada form report.
Form report ini untuk mencetak tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Siapa yang meminjam dan ada juga yang mengembalikan. Di sini kita bisa cetak laporannya. Nah, di sini kita akan mencetak laporan peminjaman. Di sini ada button print peminjaman dan button print pengembalian. Kita akan mencetak laporan peminjaman dulu. Kita klik print peminjaman. Nah, di sini sudah keluar laporan peminjaman. Laporan peminjaman ini sudah tertera ID-nya, namanya, jurusan, judul buku, tanggal peminjam, tanggal pengembalian, dan statusnya. Di sini juga kita bisa mencetak atau print laporan yang sudah dibuat. Di atas ini ada tombol print. Coba kita klik. Nah, di sini bisa print out hasil laporan peminjaman. Kita coba Microsoft Print PDF. Kita jadikan file PDF. Oke. Nah, di sini kita menentukan tempat penyimpanannya. Saya di sini nyimpan di desktop dengan nama laporan minjam. Ekstensinya ekstensi PDF karena di sini PDF. Sudah disimpan. Nah, setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan print laporan pengembalian yang akan mau dicetak. Nah, ini laporan pengembalian, ada juga nama, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, statusnya dikembalikan, dan di sini dendanya 0 karena dia tidak lebih dari sehari. Kalau lebih dari sehari itu dendanya 0. Kalau lebih dari sehari itu bisa dikenakan denda, kalau sebelum sehari itu 0 dendanya, tidak ada denda. Kita juga akan mencoba mencetak PDF seperti tadi laporan peminjaman, Microsoft Print to PDF. Oke. Nah, di sini namanya laporan pengembalian. Kita simpan di desktop juga. Langsung save. Nah, itu sudah dicetak laporan peminjaman dan cetak laporan pengembalian. Hasilnya mau kita lihat yang tadi pinjam, apakah berhasil dipinjam, apakah berhasil dicetak laporannya. Nah, ini dia laporannya, sudah ada berbentuk PDF. Kita buka, kita lihat hasilnya. Oh iya, bisa langsung dijadikan PDF. Itu juga dengan laporan pengembaliannya, kita lihat. Sudah ada, sudah berhasil berarti. Nah, itu aplikasi yang saya demonstrasikan tadi adalah aplikasi sistem peminjaman buku perpustakaan. Itu sekian saya
demonstrasikan aplikasi sistem peminjaman perpustakaan online. Sekian dulu dari saya, Muhammad Iqbal dari kelas 6O. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.